Suaminya ngomong, kalau kamu tidak pulang, kamu saya talak. Dia ngomong sama istrinya, ya, kalau kamu tidak terbang ke langit, kamu saya talak. Mustahil nggak orang terbang ke langit? Mustahil kan? Saya talak, insya Allah. Kayak apa hukumnya insya Allah? Ada istilah namanya ada watut ta'liq dalam talak atau cerai. Ini masih sebetulnya hukum yang terkait dengan cerai atau talak. Saat seseorang mengucapkan kalimat talak atau kalimat cerai, itu biasanya menggunakan kalimat ta'liq namanya. Apa itu ta'liq? Ta'liq itu mengkaitkan satu kejadian dengan kejadian yang lain, mengkaitkan talak dengan satu kejadian. Contoh, kalau turun hujan kamu saya talak, langsung petir deras, langsung jatuh talak. Mengkaitkan talak dengan turun hujan. Dia marah, dia ribut sama istrinya, sering keluar rumah, dia ngomong kalau kamu keluar lagi kamu saya talak. Mengkaitkan talaknya dengan keluarnya istri dari rumah, itu namanya ta'liq. Iya. Dan dalam ucapan seringkali kita mengucapkan hal-hal yang demikian. Maka itu yang akan kita bahas dan saya ringkas. Wal ma'na idza dakhalat ala nafi ka qawlihi idza lam taf'ali kadza aw mata lam taf'ali kadza aw ay waqad lam taf'ali kadza fa anti taliq iqtadat al fawriyah hina idzin ay famata madha ba'da talaffudhihi bima dzukir zamanun yumkinuha an taf'al fihi dzalikal fi'il al mu'allaq alaih wa lam taf'alhu taluqat wa illa fala. Jadi kalimat ta'liq itu kalau bahasa Indonesianya, contoh dengan ada kalimat contoh, kita ngomong jika, seandainya, jika kamu keluar kamu saya talak, ada kalimat jikanya. Seandainya, kapanpun, apa lagi? Hah? Seumpamanya, andaikan, ya macam-macam. Itu kalimat ta'liq namanya. Kalimat-kalimat ini kadang masuk pada kalimat yang nafi, kadang yang itsbat, tergantung kata ulama. Kalau kalimat ta'liq itu, ya kalimat-kalimat kita pakai jika, kapan, seandainya, umpamanya, masuk pada kalimat nafi. Apa itu kalimat nafi? Kalimat-kalimat yang kita ucapkan dengan ucapan kalimat tidak, itu kalimat nafi. Kalau kamu tidak keluar rumah, oh ada tidaknya kan. Kalau kamu tidak masak, ada tidaknya. Beda kalau kamu masak, itu itsbat namanya. Jadi kalau nafi itu menafikan sesuatu dengan kalimat tidak, ada kalimat tidaknya. Kalau itsbat nggak pakai kalimat tidak, artinya dia mengerjakan. Kalau kamu tidak keluar rumah, nah itu nafi namanya. Iya. Kalau kamu tidak melayani saya, itu nafi. Kalau kamu tidak macam-macam dengan kalimat tidak itu nafi namanya. Jika kalimat ta'liq itu dengan kalimat nafi atau masuk pada kalimat nafi, maka kata beliau iqtadat al-fawriyah hina idzin. Ya, maka langsung terjadi fawriyah. Fawriyah itu langsung terjadi daripada tolak. Maksudnya begini, kata beliau famata madha ba'da talaffudhihi bima dzukir zaman yumkin an taf'al fih wa lam yaf'al. Seandainya berlalu waktu yang memungkinkan kita untuk masak atau untuk melakukan tadi, tapi tidak dia lakukan, maka jatuh talak. Contoh begini, kalau kamu tidak masakin saya, kamu saya talak. Harusnya kalau misalkan si istri itu tidak mau jatuh talak, cepat-cepat dia masak, cepat-cepat dia masak. Itu makna iqtadat fawriyah. Karena kalau berlalu waktu yang memungkinkan baginya dia masak, dia tidak masak, jatuh talak. Atau dia ngomong kalau kamu tidak pulang, biasa kan namanya ribut suami istri, istrinya minggat, suaminya ngomong kalau kamu tidak pulang, kamu saya talak. Ditunggu waktu yang memungkinkan dia pulang, dia tidak pulang, jatuh talak. Tapi seandainya si istri itu langsung pulang seketika, dengar suaminya marah besar, ngomong begitu, kalau kamu tidak pulang sekarang kamu saya talak. Iya. Nah,
Itu kan nafi, tidak pulang kan, ada kalimat tidak di situ. Maka kalau seandainya dia langsung pulang, tidak jatuh talak. Tapi kalau dia masih bersantai-santai, kata istri, besok aja lah baliknya, pulangnya besok aja lah, paling suami marah, saya rayu, lembut lagi katanya, kata si istrinya ngomong nih, maka jatuh talak. Karena tadi kalimat-kalimat tersebut kalau masuk pada kalimat nafi dengan kalimat tidak, ya, maka harus langsung dikerjakan. Kalau tidak langsung dikerjakan, maka jatuh daripada talaknya. Jelas kira-kira? Jelas enggak? Itu kalimat nafi yang pertama. Yang kedua, idza dakhalat ala muthbat ala itsbat wa dzalika ka qawlihi in kallamta au in kallamti zaidan au idza dakhalti dar fa anti talik. Lalu kalimat itu, kalimat ta'liq tadi, kalau masuk pada kalimat yang itsbat, artinya kalimat yang tidak ada kalimat tidaknya. Contoh, kalau kamu keluar rumah, kan tidak ada kalimat tidaknya. Iya. Contoh, kalau kamu datang ke satu tempat ini. Contoh lagi, kalau kamu melakukan ini, dia ada kalimat-kalimat yang tanpa menggunakan kalimat tidak, itu itsbat namanya. Ya, maka seandainya ucapannya seperti itu yang diucapkan dengan kalimat yang itsbat, kata beliau, ya, famata waqa'a dzalikal fi'il mu'allaq alih talugat illa fit ta'liq bi'an. Maka kapanpun dia lakukan apa yang ditaklik tadi atau yang dikaitkan tadi, maka terjadi atau jatuhlah talaknya. Contoh, dia ngomong begini, saking dia marah sama si istrinya, dia ribut sama istrinya, ribut karena istrinya sering keluar rumah tadi. Pas dapat istrinya sampai di rumah, dia marah, dia ngomong istrinya, kalau kamu keluar kamu saya talak, kalau kamu keluar kamu saya talak, kata si suami ngomong si istri. Maka hukumnya kapanpun dia keluar, dia jatuh talak, walaupun keluarnya besok. Iya, si suami ngomong marah malam, kalau kamu keluar lagi kamu saya talak, besok keluar jatuh talak. Nah, makanya ini kita harus paham, biar hati-hati ngucap. Pas malam sudah bayan, besok mau ke pasar, keluar rumah jatuh talak akhirnya. Tapi kalau kita tidak pahamkan, ya kita cuek-cuek aja, karena kita tidak memahami daripada hukum. Nah, jadi kalimat itu kalau masuk pada kalimat itsbat, ya, kata beliau, kapanpun apa yang kita kaitkan itu terjadi, maka akan jatuh daripada talaknya. Artinya nggak harus secara langsung, walaupun besok-besoknya, maka talak itu akan jatuh. Illa ma'al mal, jadi artinya kan tidak harus secara langsung, beda sama nafi kan harus langsung. Kalau tidak nafi, artinya kalimat itu tidak menggunakan kalimat tidak, maka tidak secara langsung, kapanpun dia mengerjakan, maka jatuh daripada talak. Illa ma'al mal, kecuali kalimat talak itu kita menggunakan atau kita sandarkan dengan harta, kita sandarkan dengan harta, ya. Maka kalau seandainya disandarkan dengan harta, fa innaha tushtarat fawriyah aidan. Kalau disandarkan dengan harta, maka harus fauriyah, maka hukumnya menjadi faur itu langsung. Contoh begini, si suami ngomong sama istri, ya, kalau kebetulan ini suami punya hutang sama istrinya, ya, kebetulan suami ini punya hutang sama istri, ribut masalah ekonomi, hutang tidak bayar suaminya tadi, ribut, kata suaminya ngomong begini, ya sudahlah, kalau kamu lunaskan hutang saya, kamu saya talak. Kalau kamu lunaskan hutang saya, dianggap lunas, maka kamu saya talak. Kan ada menyebut harta di situ. Iya. Maka untuk jatuh talak, si istri harus ngomong oke, kalau bahasa itu. Oh ya sudah. Kalau dia ngomong, kalau si istri ngomong ya sudah, saya pikir-pikir dulu ya, besok saya kasih jawaban. Tidak jatuh talak. Jadi jawabnya si suami atau si istri untuk jatuh talak harus jawabnya secara langsung. Tidak boleh pakai ditunda-tunda. Nah, jadi memang masuknya kalimat yang diucapkan kalimatnya itsbat, kan tidak pakai kalimat tidak. Dia ngomong, kalau kamu bayar bapak lunaskan hutang saya, kan tidak ada kalimat tidak, itu itsbat kalimatnya. Kalau kamu lunaskan hutang saya, kamu saya talak. Maka butuh kalimat fauriyah, artinya jawaban secara langsung dari si istri. Kalau istrinya ngomong ya sudah, saya pikir-pikir dulu lah, besok saya kasih jawaban, tidak jatuh talak. Walaupun besok ngomong ya sudahlah, kamu saya lunaskan hutangnya lunas, talaknya tidak jatuh. Hati-hati. Ya, kalau si suaminya pintar, diakalinnya si istrinya, ya, besok kasih jawaban gitu sih suaminya orang belajar paham. Besok suami si istri ngomongnya sudah,
saya anggap lunas. Tidak jatuh talak itu, hutangnya lunas. Maka hati-hati kan. Jadi kita harus paham ya. Illa ma'al ma'al ma'alaf syid fauriyah illa ma'amata. Bersama juga harus secara langsung atau terjadinya secara langsung jika kita menggunakan kalimat syi'ta atau syi'ti ya. Kalimat ini bil masyiah, ini kalimat yang kalau kita ucapkan biasanya ada kalimat tanya. Contoh begini, dia ngomong, suami ngomong begini, kamu saya talak kalau kamu mau. Artinya si suami ini mentalak istrinya tapi masih nunggu persetujuan istri. Istrinya mau apa enggak nih? Beda hal kalau suami kamu saya talak, jelas selesai, jatuh talak. Tapi dia ngomong beda, kalau kamu mau kita talak aja. Atau biasa kalau bahasa kita begini, orang kalau ribut, ya sudahlah, kalau kamu mau kita pisah aja. Kan ada kalau kamu mau, itu syi'ti bil masyiah, dengan kehendak si istrinya. Jadi dia mengucapkan kalimat itu digabungkan kehendaknya dia dengan kehendak istrinya. Kalau kamu mau, kamu saya talak. Nah, maka dalam hal ini harus fauriyah. Fauriyah, si istri harus langsung jawab. Itu kan ada kalimat tanya. Kalau kamu mau, kamu saya talak. Ya sudah, aku mau, kata istrinya. Jatuh talak. Tapi kalau si istri tidak langsung jawab, nanti saya istikharah dulu malam ini, kata istrinya. Besok saya kasih jawaban. Besok ngomong istrinya, ya sudah, omongan kamu tadi malam betul juga, ya sudah kita pisah aja. Jatuh talak? Enggak. Maka kalau dengan kalimat kalau kamu mau, kalau kamu ingin, ya, nah, itu harus fauriyah, harus ada jawaban secara langsung. Illa ma'amata, kecuali kalimat yang diucapkan suami ngomong begini, kapanpun kamu mau talak, kamu saya talak. Nah, kalau ada kalimat kapanpun pakai mata, mata itu artinya kapanpun. Beda kayak tadi dia ngomong kalau kamu mau, kamu saya talak, dia nggak ngomong kapanpun. Kalau dia ngomong ucapannya seperti itu, terjadinya hanya di waktu itu saja, harus langsung jawab si istri. Tapi enggak, suaminya ngasih keringanan sama istrinya, kapanpun kamu mau talak, kamu saya talak. Kapanpun mau pisah, kita pisah. Lagi ribut biasanya kan, kapanpun mau pisah, kita pisah. Si istri ngomong, ya sudah, saya istikharah dulu. Besok istri ngomong, ya betul, kita pisah aja. Nah, jatuh pisah, walaupun besoknya. Karena apa? Karena ucapan yang diucapkan dengan kalimat kapanpun, ya. Tapi kalau tidak ada kalimat kapanpun, dia ngomong kalau kamu mau kita pisah, maka langsung dijawab mau, maka jatuh talak. Kalau tidak langsung jawab, maka tidak langsung jatuh talak, ya. Dan juga jatuh talak, kata ulama, kalau kita itu mentaklik, mengkaitkan dengan sesuatu yang mustahil, jatuh talak. Apa yang mustahil? Contoh, dia ngomong sama istrinya, ya, kalau kamu tidak terbang ke langit, kamu saya talak. Mustahil nggak orang terbang ke langit? Mustahil kan? Nah, maka saat itu pula kata ulama jatuh talaknya. Kenapa jatuh talaknya? Karena dia tahu si istri itu tidak mungkin terbang. Beda hal kalau istrinya itu memang wali, punya karomah, tidak berani juga suaminya mau talak, ya, apa nggak ketulahan. Nah, jadi ditaklik dengan sesuatu yang mustahil, maka jatuh talak, ya. Atau dia mengatakan insya Allah, kamu saya talak insya Allah. Kayak apa hukumnya insya Allah? Kata ulama, kalau dia mengucapkan insya Allah itu niatnya tabarruk, mengambil barokah dengan kalimat insya Allah. Rata-rata kita ini kan ngomong insya Allah ngambil barokah dengan kalimat itu. Kalau tujuan niatnya ngambil barokah dengan kalimat insya Allah, maka jatuh talak. Jadi dulu ada cerita, ada satu istri, dia ditalak sama suaminya. Kebetulan istri ini lagi naik tangga. Ketika naik tangga, suaminya ngomong di tengah-tengah anak tangga nih, belum sampai ke atas, belum juga dia turun, tengah-tengah, baru berapa anak tangga dia naik, suaminya ngomong sama si istri tadi, kalau kamu naik, kamu saya talak. Kan taklik namanya tadi, dikaitkan talak dengan dia naik. Ya sudahlah, kata istri, mau turun aja. Ngomong lagi si suaminya, kalau kamu turun, kamu saya talak juga. Bingung dia, kayak apa? Naik jatuh talak, turun jatuh talak. Ngomong lagi si suaminya, kalau kamu berdiam, kamu saya talak juga. Kayak apa? Serba salah kan? Naik jatuh, turun jatuh, berdiam jatuh. Kebetulan istrinya pintar. Apa yang dilakukan istrinya? Lompat dari tangga dia. Jatuh nggak talak? Jatuh nggak? Nggak jatuh.
Kan kalimatnya kalau naik, kalau turun, kalau diam, tidak ngomong lompat, kecuali suaminya ngomong kalau kamu lompat kamu saya jatuh talak juga, baru tidak bisa ngomong apa-apa lagi si istrinya tadi. Itu contoh pernah kejadian. Pernah juga kejadian juga sama, ada sama kaitan dengan ta'liq yang kita bahas pada malam hari ini. Pernah seorang itu dikatakan sama suaminya, dia ribut-ribut, suaminya ngomong, kalau wajahmu tidak seindah bulan purnama, kamu saya talak. Kita ini kan kalau mengaitkan sesuatu yang indah itu dengan bulan kan, betul nggak? Kita ngomong dalam qasidah saja memuji Nabi, anta syamsun anta badrun atau komarun yang kita baca qasidah, karena kita mengungkapkan keindahan itu dengan ucapan atau dengan kalimat bulan, sehingga suaminya ngomong kalau kamu tidak seindah bulan kamu saya talak. Kebetulan istrinya ini jelek, sudah pendek kecil hitam, kayak apa coba, pendek kecil hitam, jelek lah pokoknya. Iya, dia ngomong sama istrinya, ya in lam takuni kal badr fa anti talik, kalau kamu tidak seindah bulan purnama kamu saya talak. Kira-kira jatuh talak nggak? Hah? Nah, dia kan tahu wajahnya tentunya dia jelek, dia tidak seindah bulan purnama, bingung dia datang ke para ulama minta fatwa, kalimat yang diucapkan suami ini jatuh talak atau tidak. Keliling ulama semuanya memfatwakan jatuh talak. Kenapa? Karena dia jelek, ya kan? Sedangkan bulan purnama itu indah. Keliling dia frustasi, bingung, sedangkan dia tidak mau pisah sama suaminya. Keliling-keliling sampai terakhir ada satu ulama di ujung kota, dia datang ke situ. Sudah semua ulama didatangi, semua fatwanya jatuh talak. Sampai terakhir dia datang ke satu ulama terakhir ini, dia tanya kasusnya, permasalahannya, suaminya ngomong kalau kamu tidak seindah bulan purnama kamu saya talak. Dia tanya sama ulama itu, jatuh nggak talak? Apa kata ulama yang terakhir ini? Nggak jatuh talak. Kenapa nggak jatuh talak? Karena Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia itu ciptaan Allah yang paling indah, bukan bulan katanya. Berdasarkan dari ayat ini maka kamu tidak jatuh talak. Senang so isi, alhamdulillah. Dari sekian banyak ulama yang fatwanya jatuh, cuman satu ini yang tidak katanya. Dapat pembelaan, dapat dalil kita. Nah, itu kan kalimat-kalimat ini kan sering terjadi. Kalau dalam ucapan-ucapan kita ribut, berantem sama istri, kita kadang menggunakan kalimat ta'liq tadi. Nah, itu hukumnya tadi kita bahas. Kadang masuk pada kalimatnya itu nafi, ya, kadang itsbat. Semuanya harus kita pahami. Kadang harus langsung dijawab, kadang tidak. Kira-kira paham enggak yang dijelaskan tadi? Paham dengan rincian-rincian hukumnya? Mudah-mudahan ingat sampai minggu depan. Mudah-mudahan ingat terus ya, jangan sampai minggu depan aja. Karena ini hal-hal ini sering terjadi. Namanya kita dalam rumah tangga kan enggak tahu. Kadang kita ini lagi emosi, lagi marah kan tidak bisa jaga mulut kadang-kadang. Nah, jadi kita kalau tahu hukum setidaknya kita tidak sembarang berucap.